Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Owner Ubay Bimbel Ustadz Ubaidillah Al-Mumini MPD. Yang saya hormati teman-teman mentor senior-senior saya, Bapak Ibu peserta bimbel di Ubay Bimbel, yang semoga selalu diberikan kejernihan hati sehingga diberikan kelancaran dalam belajar dan mengerjakan UP nanti. Amin. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa banjiran rahmat dari Allah tentunya kita tidak dapat bersua hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Materi yang akan kita lalui yaitu Al-Quran dan metode memahaminya. Yang kedua, pendekatan dan metode penafsiran Al-Quran. Yang ketiga yaitu kriteria kesahihan hadis. Yang keempat, kedudukan hadis dan fungsi dalam Al-Quran. Hal ini sudah Bapak Ibu pelajari ya dalam modul yang telah dilalui. Untuk itu saya hanya akan mengulas beberapa hal saja. Sistemnya nanti kita diskusi, kemudian dalam diskusi itu kita akan saling melengkapi, saling menjawab, dan apabila saya misalnya nanti tidak bisa menjawab, silakan kita saling berbagi ilmu. Materi yang pertama yaitu Al-Quran dan metode memahaminya. Secara harfiah, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kemudian di dalam metode memahaminya ini terdapat juga ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang mengandung makna kokoh, jelas, dan multafsir. Kemudian selanjutnya ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang maknanya tidak tahu, belum jelas, dan juga untuk memastikannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Kemudian ada tafsir. Tafsir yaitu upaya mengungkap maksud dari Al-Quran, baik ayat per ayat, surat per surat, maupun tema per tema. Ada juga takwil. Takwil ini mengungkap makna yang tidak tampak pada zahir lafaz Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu terjemah, yaitu pengalih bahasaan. Materi yang kedua yaitu pendekatan dan metode penafsiran. Nah, kita harus memahami sekali ya ini tentang pendekatan dan penafsiran. Yang pertama, pendekatan penafsiran itu disebut dengan tafsir bil maksur. Yang pertama, yang kedua tafsir bil ra'yi. Yang ketiga ada tafsir isyari. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang metode. Kalau metode ini yang pertama ada metode tahlili atau analisis. Yang kedua ijmali atau global. Yang ketiga mukoran atau mukoran ya. Apa ini kira-kira? Atau ini bisa disebut dengan metode perbandingan. Yang selanjutnya yaitu metode maudhu'i atau bisa disebut juga dengan tematik. Tafsir bil maksur yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis. Yang ketiga ayat dengan keterangan sahabat dan tabi'in. Sedangkan tafsir yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ini berarti pikiran atau nalar, penafsiran seseorang mufasir yang diperoleh melalui hasil penalarannya atau ijtihadnya, di mana penalaran sebagai sumber utamanya. Yang ketiga yaitu tafsir isyari. Apa itu tafsir isyari? Menurut bahasa berarti memberi isyarat atau menunjukkan. Sedangkan menurut istilah, tafsir isyari adalah upaya menjelaskan kandungan Al-Quran dengan menakwilkan ayat-ayat sesuai isyarat yang tersirat dengan tanpa mengingkari yang tersurat atau zohir ayat tersebut. Nah, itu tadi merupakan pendekatan ya teman-teman, pendekatan penafsiran Al-Quran. Selanjutnya yaitu kita akan beralih ke metode. Metode yang pertama yaitu metode tahlili.
Metode ini menjelaskan ayat Al-Quran, menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan yang terperinci. Misalnya, menjelaskan ayat disertai aspek qiraat, asbabul nuzul, munasabah, balaghah, hukum, dan sebagainya. Ada juga metode muqaran. Metode muqaran itu adalah metode menjelaskan ayat Al-Quran dengan membandingkan ayat dengan ayat, ayat dan hadis, perbandingan pendapat mufasir. Nah, muqaran ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, memberikan wawasan yang relatif lebih luas, membuka diri untuk selalu bersikap toleran, membuat mufasir lebih berhati-hati. Tetapi juga ada kekurangannya, kurang cocok dengan orang-orang tafsir pemula, kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer, kemudian menimbulkan kesan pengulangan pendapat para mufasir. Yang selanjutnya ada metode Ijmali. Apa itu metode Ijmali? Metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna yang bersifat global dengan bahasa yang ringkas supaya mudah dipahami. Nah, yang keempat itu metode maudhu'i. Metode menjelaskan ayat Al-Quran dengan tema tertentu. Nah, ini tematik ya. Jadi untuk yang nanti kalau ada clue-clue tematik itu berarti maudhu'i. Seperti itu. Selanjutnya tentang kriteria kesahihan hadis ya Bapak Ibu. Monggo silakan dicermati. Materi yang selanjutnya yaitu tentang analisis hadis. Nah, di dalam soal pretest ataupun UP ini biasanya yang muncul itu hadis-hadis yang terkenal. Tidak pernah hadis-hadis yang tidak terkenal. Salah satunya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, Ibnu Majah ini menilai dhaif. Kemudian ada Hafs bin Sulaiman itu yang dinilai tidak sika oleh Yahya bin Ma'in dan dikatakan matruk oleh Ahmad bin Hambal dan juga Al-Bukhari. Hadis serupa ini diriwayatkan pada melalui jalur Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani. Kemudian keberadaan jalur lain dapat menguatkan jalur hadis yang ada. Kandungan matanya sejalan dengan ajaran Al-Quran. Jadi walaupun ini disebut dhaif tetapi boleh untuk mendasari sebuah kegiatan yang berhubungan dengan ilmu. Selanjutnya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang posisi orang yang berilmu. Nah, ini yang hadisnya man salaka thariqan yatlubu fihi ilman dan seterusnya. Nah, ini yang pertama diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga, yang kedua diridhoi oleh malaikat, yang ketiga didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di udara, darat, dan air, dinilai lebih utama daripada ahli ibadah, yang selanjutnya dinyatakan sebagai pewaris para nabi. Yang selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu secara umum yaitu penjelas atau bayan terhadap makna Al-Quran yang umum, global, dan mutlak. Nah, fungsi penjelasan itu ada beberapa. Yang pertama ada bayan takrir. Bayan takrir itu penguat. Yang kedua ada bayan tafsir. Bayan tafsir itu penjelas. Yang ketiga ada bayan tasri. Bayan tasri itu berfungsi menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja.
Yang ketiga ada bayan nasah. Nah, bayan nasah ini berfungsi membatalkan atau menghapus ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran.